Kemudian ini kajian kita pada pagi hari ini di ngaji kajian adalah evaluasi cinta suami istri antara kufur dan syukur ya. Antara kufur dan syukur nih. Evaluasi cinta suami istri antara kufur dan syukur. Ya. Masya Allah. Baik, kita bisa mulai ya. Monggo, waktu kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta Radio Al Victor, khususnya program Ngaji Katresnan. Mudah-mudahan semuanya barokah, sehat, selamat dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Evaluasi cinta suami istri antara syukur dan kufur. Kita dahulukan syukurnya dulu ya. Karena semangatnya orang itu untuk bersyukur gitu loh. Nah, kalau kufur itu nanti sifatnya itu mungkin karena faktor kelalaian atau karena apa gitu. Evaluasi cinta artinya suami istri menikah kan tentu dengan dasar cinta. Saling mencintai. Nah, kemudian berjalan dari minggu ke bulan ke tahun. Nah, di akhir tahun, di awal tahun lalu ada penilaian, pembukuan cinta namanya. Pembukuan cinta, evaluasi, penilaian. Masya Allah. Nah, satu sisi penilaian syukur dan kufur suami istri ya dalam rumah tangga tadi itu adalah hubungannya dengan syukur kufurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-duanya sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia yang sama-sama berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Nah, syukur itu wajib, bukan sunnah. Wajib ya? Iya. Wajib. Kenapa? Ya karena seiring dengan sejalan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan itu semuanya dipenuhi oleh Allah. Maka kan ada kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Masya Allah. Cuman memang ya ada yang sifatnya aplikasi atau implementasi syukur itu ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib gitu ya. Bedanya gimana? Syukur atas nikmat-nikmatnya ya. Artinya implementasi syukur dalam arti wajib itu yaitu wujudnya adalah melalui ibadah-ibadah yang wajib. Karena dalam Islam ibadah-ibadah itu sendiri bernilai syukur. Seperti sholat itu bernilai syukur ya. Lah ya kan, ketika Allah memerintahkan orang itu untuk bersyukur, diantaranya kan melalui sholat. Ya secara umum Allah perintah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu kepada Allah sekiranya kamu betul-betul menjadi seorang hamba. Merasa kamu sebagai seorang hamba, bersyukurlah. Perintahkan itu, washkuru, bersyukurlah. Nah, ketika Allah perintah seseorang itu atau seorang hamba itu bersyukur, kan lalu Allah sering mengingatkan tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Seperti perintah bersyukur yang wajib melalui sholat. Itu insya Allah apal ya sampai suratnya ya. Perintah sholat hubungannya dengan nikmat itu. Surat Al-Kautsar itu apal ya. Surat di luar Al-Kautsar itu di luar kepala ya. Di luar kepala. Paling pendek ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kata Allah, sungguh kami telah melimpahkan kepadamu Al-Kautsar. Makna pertama itu menyiapkan untukmu telaga Kautsar. Makna berikutnya Al-Kautsar itu gambaran tentang surga Kautsar, itu menggambarkan di situ nikmat yang melimpah.
Nah, maka bisa bermakna sungguh kami telah mencurahkan kepadamu nikmat saking akeh tak terukur, melimpah Kautsar itu. Maka karena semuanya itu dari Allah, harus disyukuri. Fasolli, maka sholatlah lo. Jawab bilfa ya. Nah, sholat itu yang kita tahu kan, yang 5 kali sehari semalam itu kan wajib itu. Berarti sholat di sini hubungannya dengan syukur manusia itu diantaranya melalui sholat. Masya Allah. Lalu nanti ada syukur yang bersifat sunnah, ya melalui sholat-sholat sunnah. Seperti duha, seperti ketika terbit matahari tadi ada salat sunnah isyraq namanya, salat terbitnya matahari. Itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Tapi itu juga bagian daripada syukur. Salat duha tidak wajib, tapi itu juga bagian daripada syukur atas anugerah Allah yang diberikan. Ya, pagi hari ini kita dijaga, dilindungi oleh Allah dan semuanya. Nikmat-nikmat Allah tetap kita rasakan dan kita miliki, nggak pernah lepas. Ada nikmat itu yang terus menempel dalam diri kita. Ada memang yang nikmat itu kita rasakan pada saat-saat waktu-waktu tertentu saja. Semuanya kan harus disyukuri. Di antaranya melalui sholat duha. Loh, kayak gitu-gitu kan gitu. Nah, hubungannya dengan suami istri ya seberapa juga syukurnya kepada Allah melalui ibadah-ibadahnya kepada Allah, antar suami, antar istri dengan Allah, suami dengan Allah, istri dengan Allah. Masya Allah. Maka itu lalu dievaluasi seberapa selama berumah tangga dengan pasangannya itu syukurnya kepada Allah. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu sisi syukurnya itu hubungannya dengan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, ya, yang tak terhingga nikmatnya Allah. Di surat An-Nahl ayat 18 itu Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak punya kemampuan menemukan jumlahnya. Saking akeh. Nah, maka ini juga berlaku untuk pasangan suami istri. Anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada suami dan istri, termasuk Allah mempertemukan antar suami dan istri jadi pernikahan, itu kan juga anugerah Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah kan nggak bisa ketemu juga gitu. Masya Allah. Makanya subhanalladzi maha suci Allah khalaqal azwajah, yang menciptakan semuanya berjodoh-jodoh, berpasangan. Nah, maka ketika Allah mempertemukan pasangan itu hubungannya dengan subhana maha suci Allah. Itu disyukuri. Makanya pernikahan itu kan juga la'allakum yatafakkarun. Iya kan? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddah. Inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu ayat, sesungguhnya itu adalah anugerah Allah, bukti nikmat Allah supaya kowe kabeh itu yatafakkarun, mau berpikir menemukan suatu kesadaran bahwa kita itu sudah banyak mendapatkan anugerah dan rezeki dari Allah yang wajib kita syukuri. Masya Allah. Syukur kepada Allah. Tapi yang jelas manusia diajarkan seberapapun ia mampu mensyukuri melalui ibadah, jangan merasa cukup dengan ibadah itu. Karena seberapapun kemampuan dan kualitas serta kuantitas ibadah kita di hadapan Allah itu, jika dihubungkan langsung dengan nikmat Allah yang kita terima itu, ya nggak sebanding, Mas ya. Buatan sebanding ya ini. Nggak ada bandingannya, nggak sebanding nikmat Allah yang tidak bisa terukur itu. Contoh aja kalau kita syukurnya kepada Allah, suami istri juga syukur kepada Allah melalui sholat. Dalam rentang waktu 24 jam itu kita berkewajiban untuk syukur kepada Allah melalui sholat. Sholat itulah hubungannya dengan waktu. Kira-kira kalau kita sholat itu rata-rata berapa menit sholat wajib? Itulah ya. Padahal kita tidak ketika kita tidak sedang sholat, itu pun tetap Allah menempelkan nikmat kepada diri kita. Sementara saat itu kita tidak bersyukur, tidak melalui sholatnya itu. Masya Allah. Sementara ketika kita syukur itu dilambangkan melalui sholat. Nah, sholat kita itu berapa menit sehari semalam itu?
Nggak sampai Kalau 1 dibuat jam. rata-rata 5 menit, enggak tahu masih saya kira rata-rata salat berapa menit itu. Lebih cepat kayaknya. Kadang-kadang ada yang WTW 14 angin gitu. Nggih. 2 menit wis kurang menit wis mahari salat zuhur. Wih, cuma pati sampean salat. Wah, iya pengalaman kok ngono. Suhu ya Allah. Petang rakaat udah sampai 2 menit. Nggih. Katakan ya normal aja lah 5 menit umpamanya sekali salat itu, terus ping 5. Bukan berarti 25 Nggih. menit yang dalam rentang 24 jam Nggih. kita melakukan salat hanya dengan 24 menit. Masya Allah. Ya jauh, padahal tidak pernah lepas nikmat Allah dari kita. Nggih. Sehingga Allah mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kamu mau mendustakan nikmat mana lagi? Enggak bisa. Secara umum ya berlaku bagi kita semuanya dan berlaku bagi pasangan suami istri supaya akeh syukurin nang Gusti Allah. Jadi secara umum tadi kan digambarkan jika kamu mau menghitung nikmati Allah la tuhsuha, tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Nah, lalu hubungannya dengan syukur itu selain mensyukuri nikmat tadi itu kan kalau orang itu tidak bersyukur kan ada ancaman dari Allah. Iya. Yang sering kita hafal itu kan ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kamu bersyukur aku beri tambahan nikmat untukmu, aku beri anugerah yang lain. Tapi jika kamu jika kufur, ingat siksaku sangat pedih, sangat dahsyat. Maka syukur itu satu sih memang termotivasi mengakui tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Yang kedua, syukur itu dalam rangka supaya kita selamat dari hukuman Allah, selamat dari siksaan Allah atas ketidaksyukuran itu. Nah, bagaimana kesadaran suami istri itu memahami hal seperti itu? Bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai pasangan suami istri siapapun itu, kalaupun ada problema ya itu sesungguhnya problema yang ada itu ya tidak sebanding dengan nikmat Allah yang kita terima. Katakan salah satu kenikmatan yang besar berikutnya itu yang penting itu adalah sehat. Pasangan suami istri ini sehat selama 1 tahun. Lah aku kadang-kadang anak sing sakit selama seminggu. Kadang-kadang yang sakit seminggu itu gaji ukuran. Sampai pirang-pirang tahun gak dilalekno. Masya Allah, aku lo tahu ben loro seminggu di rumah sakit ini. Waduh. Kalau disampaikan dalam rangka untuk tadi membanding dengan nikmati Allah, lalu ya Allah hanya seminggu aku dikasih sakit oleh Allah. Lah umpama terus aku sakit itu selama 1 tahun itu 10 bulan itu sopo, Masya Allah. Lo ngono akhirnya muncul syukurnya. Nah, dari muncul syukur akhirnya kesadaran untuk menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah itu muncul. Di situ sehingga Allah menjanjikan kepada orang-orang yang syukur itu adalah surga. Diberi nikmat berikutnya itu. Pasangan suami istri ini juga harus mengajarkan kepada pasangannya masing-masing atau menyampaikan kepada pasangannya untuk bersama-sama ayo sing akeh syukurin nang Gusti Allah. Karena kalau orang itu banyak syukurnya kepada Allah, Allah akan menambahkan anugerah-anugerah yang lain. Kalau banyak-banyak bersyukur kepada Allah, maka hidupnya akan barokah. Masya Allah. Termasuk hidupnya akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Karena karena ketentraman dan kesenangan, ketentraman dan kenyamanan rumah tangga itu wujudnya itu karena faktor sakinah, karena faktor ketenangan, faktor syukur itu. Orang kalau mendapat apapun tapi kalau tidak diakui, tidak dirasakan, dianggap nggak ada, ya nggak bisa merasakan. Sehingga aku heran dengan orang beriman. Kenapa herannya? Semua urusannya baik. Apabila dia itu memperoleh nikmat, dia bersyukur, maka dengan syukur itu akan baik. Baiknya itu apa ya? Merasa nyaman, merasa bahagia dengan anugerah itu, karena ia merasakan itu.
Nah itu berdampak pada ketenangan. Nah yang dicari hidup itu kan ketenangan. Termasuk suami istri itu dalam rumah tangga yang dicarikan sakinah. Itu seberapa syukurnya kepada Allah itu. Tapi supaya hati-hati seberapa kufurnya kepada Allah. Nah jika diukur antara nikmat Allah dengan syukur kita, itu lalu kita tidak sebanding syukur kita itu dengan nikmat sehingga karena tidak sebanding itu bisa-bisa kalau diukur dengan nikmat Allah dan syukur kita, itu akhirnya orang itu bisa menjadi kufur di hadapan Allah. Dalam survei penelitian malaikat kacamata Allah itu kan sudah Allah menyatakan wa qalilun, benar-benar sedikit loh di antara hambaku yang bersyukur. Nah melalui media ini ya mudah-mudahan rumah tangga kita lah termasuk orang-orang yang syukurnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terimplementasi melalui ibadah wajib kita. Ya, kalau hubungannya syukur dengan rezeki, syukur dengan harta, ya salah tuh wujudnya syukur adalah infak. Infaknya. Ya infak, sedekah fisabilillah, sedekah untuk fakir miskin, sedekah untuk amal-amal sosial, itu bagian dari syukur. Hubungannya dengan fisik, supaya bagaimana orang itu betul-betul merasakan nikmatnya makanan, merasakan apa orang bisa makan dengan secara istiqomah itu kan sehat. Lalu dengan puasa itu kemudian dia berpikir ya Allah tidak makan sehari seperti ini ya, sementara aku setiap hari makan. Di situ muncul syukurnya juga melalui ibadah puasa tadi itu. Suami istri bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah. Allah berjanji ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mendatangkan azab untuk kamu semuanya jika kamu adalah orang bersyukur dan beriman. Secara khusus juga Allah tidak akan mengazab pada pasangan suami istri dalam rumah tangga itu apabila pasangan suami istri itu juga pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Azab secara lahiriah, azab dunia, bisa juga azab akhirat gitu. Tidak akan diazab baik di dunia maupun akhirat apabila pasangan suami istri sebagai hamba Allah itu pandai-pandai bersyukur. Melalui syukur atas nikmat Allah ya, yang nggak bisa terhitung itu. Lalu suami istri itu juga sama-sama anugerah untuk pasangannya. Bagaimana seorang istri di hadapan seorang suami itu adalah anugerah nikmat Allah. Sebagaimana istri juga melihat pasangannya, suaminya adalah anugerah, nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Nah cuman seorang istri itu bisa menjadi sumber kenikmatan dari seorang suami, sebagaimana seorang suami itu sumber kenikmatan ya dari seorang istri, saling-saling menjadi sumber kenikmatan itu. Ya, karena semuanya adalah juga anugerah Allah untuk pasangannya itu. Lalu disinilah mensyukuri Allah, lalu mensyukuri kepada anugerah itu sendiri kepada pasangannya. Allahnya dulu, bersyukurnya baru kepada pasangannya. Ya, terus kepada pasangannya. Mensyukuri atas dipertemukan dengan pasangannya itu. Lah untuk bertemu dengan pasangannya menjadi suatu anugerah itu kan di situ lalu Allah memberikan arahan melalui Rasulullah bagaimana supaya pasangan kita itu betul-betul menjadi anugerah yang barokah. Maka diajarkan untuk ketika memilih pasangan, menentukan jodoh, ketika sudah ada proses ketemu kan tidak langsung itu jodoh kan. Ada proses untuk memberikan penilaian, kemungkinan dilanjut apa tidaknya. Nah gitu ya. Ya gitu toh. Nah ini kan di situ mesti ada kriteria, ada pertimbangan. Supaya nanti apakah betul-betul nanti ini adalah anugerah buat aku, ataukah kemungkinan nanti kalau bertemu menjadi suami istri bukan anugerah tapi bisa kebalikan. Bencana. Lah iya kan? Maka di situ Rasul memberikan arahan ketika seseorang itu punya ketertarikan kepada pasangannya untuk menikah, itu ada beberapa kemungkinan kan kriteria menjadi ukuran itu. Karena faktor hartanya, karena faktor kecantikan ketampanannya, karena faktor nasabnya, karena faktor agamanya.
Dari situ lalu fadfar bidzatiddin, pilihlah yang dzatiddin, wanita yang betul-betul agamis, yang religius. Taribat yadak. Nah, di situ nanti ada pertimbangannya di situ. Maksudnya agama di situ, satu memang harus beragama Islam sebagai seorang muslim. Yang kedua itu adalah akhlaknya yang sesuai dengan ajaran agama. Bahkan ada kan kadang-kadang pasangan itu hanya karena faktor agamanya saja, tapi agama di KTP. Sholat gak sholat, ya bisa pentina tuh sodok, tapi agama Islam. Nah ini pasangannya masing-masing itu kan ya opong ini. Bukan anugerah. Nah, iya, itu ya. Bisa bencana gitu. Atau kebalikan, kadang-kadang ada yang salah satu pihak. Maksudnya itu ya ada yang suaminya yang baik, tapi istrinya yang tidak baik. Atau kebalikan, istrinya baik, suaminya yang tidak baik. Nah ini kan tetap menjadi ukuran. Kenapa? Karena di situ supaya betul-betul suami untuk pasangannya, istri untuk pasangannya itu betul-betul menjadi bernilai anugerah tadi itu. Tapi kalau orang itu tanpa punya pertimbangan unik, pertimbangan komunikasi dengan Allah, komunikasi pertimbangan agama, itu nanti pokoknya seneng, pokoknya rapi, pokoknya urip. Lah ini kan bahaya nanti kemudian hari itu. Itulah, makanya anugerah seorang istri untuk suami, anugerah seorang suami untuk istri itu kan juga hubungannya dengan proses tadi itu. Oke. Nah, lalu evaluasi berikutnya adalah seberapa suami itu mensyukuri apa yang dilakukan oleh istrinya untuknya. Lalu seberapa si istri mensyukuri dan menghargai apa yang dilakukan oleh suami untuknya. Saling mensyukuri. Kan intinya nanti pernikahan itu kan bagian daripada ibadah. Pernikahan itu kan bagian daripada pengabdian. Ibadah, pengabdian Allah dalam rumah tangga. Pengabdian Allah dalam rumah tangga secara individu, suami dengan Allah, istri dengan Allah, itu sudah komunikasi individu-individu. Tapi nanti ibadahnya seorang muslim itu dikaitkan dengan pengabdiannya kepada pasangannya. Masya Allah. Seberapa suami mengabdi untuk istrinya, artinya beribadah melalui pelayanan terhadap istrinya. Dan seberapa istri itu mengabdi kepada suaminya melalui pelayanan istri kepada suaminya. Pelayanan memang yang sudah disyariatkan oleh Allah. Kan menikah dengan dasar cinta tadi itu ya. Pertimbangannya cinta adalah karena faktor agamanya itu. Setelah menikah kan nggak selesai di pernikahan. Masih lanjut gitu ya. Di surat An-Nisa ayat 19 kan Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf. Perlakukan ini kan hubungannya dengan seberapa kamu mengabdi untuk istrimu, seberapa kamu mengabdi untuk suamimu kan gitu toh. Perlakukan itu di situ. Hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan hukum kan nanti itu. Bahagia lagi, amanahnya adalah bagaimana suami itu membahagiakan istri dan bagaimana istri membahagiakan suami. Itu bagian dari pengabdian. Sudah seiring dengan memberikan nama suami, selalu usahakan membahagiakan istri. Maka mulianya seorang suami juga terkait seberapa suami membahagiakan istri. Tapi tentu membahagiakan dengan cara yang benar. Ya kan gitu toh. Dalam hal membahagiakan, umpamanya memberi rizki, memberi belanja. Ya bagaimana suami juga punya amanah untuk memberi belanja itu dari harta yang halal. Karena nanti akhirnya pusat kebahagiaan istri juga terkait dengan SPP. SPP sandang pangan papan. Dan bisa-bisa nanti dalam perjalanan cinta itu seorang suami itu tampak begitu perkasa, tampak begitu gagah dan tampan, itu nanti pada uangnya kadang-kadang. Dalam perjalanannya. Engkau punya suami gagah, punya suami tampan tapi gak kerja, gak nyambet gawe, gak tahu nggae blonjo, gak nggae duit. Ngene iki ya akhire gak tampan ngene. Makan melenak akhire ngene lho ya. Isa-isa ngene bahasa kasar iku duwe ingon-ingon. Ngerti ingon-ingon lah. Nggih. Piaraan itu. Ya Allah. Kali ganti pangan gantengin nanti itu. Yang dilihat nanti adalah bagaimana
memperlakukan, membahagiakan itu melalui itu. Sebagaimana juga istri begitu. Intinya nanti itu adalah seberapa si istri itu mampu memberikan kebahagiaan untuk suaminya. Istri istana surga, tempat ridho ilahi. Artinya bagaimana seorang suami itu merasakan surga itu diantaranya melalui istrinya di dunia itu nanti. Di samping nanti seorang suami bisa masuk surga ke akhirat nanti itu juga melalui bagaimana mengabdi kepada istrinya tadi itu. Mengabdi juga ya untuk suami. Lah ya kan pengabdian cinta itu. Karena memang ibadah seorang suami istri itu satu sisikan kepada Allah, satu sisikan kepada pasangannya. Makanya ada orang itu yang rajin ibadah di masjid, zikir, terus kalau siang itu puasa, terus sampai mengabaikan istrinya. Maka lalu istri itu mengadu kepada Rasul, apa memang begitu Islam yang terbaik itu? Kenapa? Lah suami saya itu tidak pernah nyambut gawe untuk masjid ae. Katong kayak blonjo. Nek siang ya poso ae ngene. Maka di mana? Di masjid. Ya dibentak sama Rasul. Ibadah itu enggak di masjid saja. Kerja itu ya ibadah. Mencari nafkah untuk suami istri itu ya kerja loh gitu loh. Itu pengabdian. Artinya semua itu bernilai ibadah gitu loh. Nah, lalu suami punya semangat untuk membahagiakan istri, si istri punya semangat untuk membahagiakan suami. Jadi motivasi Islam itu membahagiakan dulu, melakukan kewajiban dulu supaya akhirnya baru dapat gitu loh. Islam itu mengajarkan supaya kewajiban itu diutamakan dulu. Maka otomatis kalau pasangannya itu seperti itu, masing-masing dapat haknya gitu. Masya Allah. Jadi tidak mendahulukan tuntutan. Kalau sama-sama mendahulukan tuntutan nanti nggak ketemu nanti itu. Saling menuntut. Makanya lalu cinta itu akhirnya kan hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Hubungan mesra antara ego dan ego. Loh, di surat surat apa itu? Surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu istri-istri itu pakaian buat kamu dan kamu juga pakai. Itu maksudnya apa? Kamu berfungsi nggak untuk suamimu? Istri berfungsi nggak untuk suaminya itu? Nah, maka nanti akhirnya kekuatan cinta antara suami istri itu ada di fungsi, bukan di fisiknya itu. Bukan di fisiknya ya. Iya dong. Kalau nanti nggak cantik tapi nggak berfungsi, ganteng tapi nggak berfungsi untuk bagaimana memberikan ketenangan, kenyamanan, ya akhirnya nggak bisa dinikmati kecantikan, ketampanan itu fungsi. Maka masing-masing memberi. Nah, ketika sudah pasangan saling memberi itu, di situ seberapa istri mensyukuri suami, seberapa suami mensyukuri istri. Nah, terutama seberapa istri syukur kepada suami dengan pemberian-pemberiannya itu. Sehingga Rasul kan sampai mengukur kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Loh, kan wanita kan orang-orang baik-baik di dalam Islam itu. Iya, dimuliakan. Iya, di tingkatannya. Tapi kok malah itu gimana itu? Kata Rasulullah, ya kebanyakan mereka itu menjadi penduduk neraka itu karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hunna yakfurnal asir. Mengkufuri keluarga, mengkufuri suami. Maka disitulah seberapa istri itu senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh suami, dan seberapa nanti akhirnya suami juga menghargai apa yang diberikan oleh istri kepadanya. Saling mensyukuri, saling menghargai. Ini akhirnya hubungannya dengan Allah. Malam yashkur linas, lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka lebih sulit mensyukuri Allah. Dalam konteks rumah tangga, barang seorang suami yang tidak pernah mensyukuri istrinya, maka dia lebih sulit juga untuk bersyukur kepada Allah. Maka siapa seorang istri yang tidak mampu mensyukuri pemberian suaminya, maka lebih sulit lagi untuk bersyukur kepada Allah. Karena pasangannya jelas kelihatan. Nah, sementara dari Allah itu kan kadang kita itu sebetulnya merasakan, tapi sering tidak merasakan kadang-kadang di situ. Maka akhirnya nanti terjadi evaluasi perjalanan cinta suami istri antara kufur dan syukur. Yang ada mudah-mudahan jamaah Al-Victor itu adalah yang syukur dan syukur. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, maka disitulah masing-masing memberikan maaf. Masing-masing memberikan ampunan, maaf kepada pasangannya atas kekurangannya tadi itu. Sehingga adalah perjalanan cinta yang suci antara suami istri. Terima kasih.
Alhamdulillah. Ya, Victor, mari kita lanjutkan kembali dulur kajian kita dalam ngaji Katresnan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik, Yai, ini sudah masuk pertanyaan Yai dari dulur Victor. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kalau suami sudah meninggal, apa besok istri bisa ketemu di sana? Jawabannya bisa ketemu. Suami meninggal ya? Iya. Bahkan nanti itu bukan hanya ketika di surga. Nanti kalau sudah sama-sama meninggal, bisa dipertemukan oleh Allah di alam barzakh itu. Di alam barzakh sudah bisa ketemu. Coba kan ayatnya kan, ya surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, dengan puas karena sudah cukup bekalnya kan. Bekal untuk ke akhirat itu. Fadkhuli hibati, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang lebih dulu. Artinya ini berkumpul dulu ya? Iya bisa. Itu loh, bahkan bisa diceritakan itu di dalam hadis itu, ketemu itu saling bisa berdialog gitu. Di alam barzakh. Iya. Bukannya kalau di alam barzakh kita nanti akan sendirian gitu ya, dalam kesepian. Bisa dipertemukan nanti itu. Oh, bisa dipertemukan. Oh, ya memang kalau kita melihat tempatnya kuburan memang sendiri-sendiri, tapi itu nanti arwahnya itu kan beda, arwah dengan fisik kan beda. Loh, contohnya kalau sampean itu ketika tidur itu loh. Kan bisa saja zaman dalam tidur itu dipertemukan dengan siapa di alam barzakh. Allah yang menentukan nanti itu. Bukan kita sendiri yang mengatur kita di itu. Jadi selama suami istri itu juga orang-orang baik, selama suami istri itu adalah juga ahli surga, nah istri juga ahli surga, ya otomatis nanti di sana dipertemukan sebagai suami istri. Masya Allah. Gitu loh ya, bisa. Mulane yang namanya membangun rumah tangga itu adalah sebetulnya membangun surga. Membangun surga dunia dan akhirat gitu loh ya. Nah kalau sempat umpamanya terjadi perceraian, nggak ketemu nanti itu. Nggak ketemu. Iya kan sudah nggak bisa menjadi pasangan suami istri kan gitu loh, sudah cerai. Tapi kalau terpisahnya hanya karena kematian, maka bisa nanti dipertemukan asalkan sama-sama ahli surga, di surga, bahkan menjadi pasangan nanti itu. Nah kalau sempat umpamanya yang meninggal terus satunya yang hidup menikah lagi, ya apa itu nanti itu? Apa mengkhianati cinta? Nah, itu nanti temanya, cinta suci akan terbawa sampai mati. Masya Allah. Understand? Yes. We got it. Itu. Waktunya karena terbatas ya, ngapunten. Masih siaran nggih. Ngapunten ya, karena waktunya juga terbatas nih, ini jam 8 pas ini. Mungkin kita bisa tutup ya untuk Yai. Nggih, sementara itu mudah-mudahan kita semuanya rumah tangga Al Victor ini adalah rumah tangga pasangan suami istri yang penuh rasa syukur dan syukur kepada Allah, syukur kepada sesama pasangannya. Lalu kalau sekiranya ada sedikit kekurangan atau ada kufurnya salah satu pihak di antara pasangannya itu, maka saling memaafkan itu juga bagian dari pengabdian cinta. Saling memaafkan dalam cinta. Terima kasih semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.